Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah, kan gak ada akibat apa-apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat tembus tuk turunan iso wae anak sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Lho kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak sampeyan buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Aja kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak lha iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim, tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah nek kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno teng Ashabul Kahfi. Ketika ana cah cilik anake wong soleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, keleng-eleng kene. Dadi dhisik ana wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok niku badhe rubuh. Konsekuensine nek rubuh emas batangane konangan. Nek konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana li hulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Dadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki gak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nang nunjukno nak wong soleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nek ora nabung ora saleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jero-jero. Pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoke barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran ku gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misale sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nah Mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya emas utawi ya tabungan lho. Mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Lah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ada harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia terus gentinan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata, wong sahabat tuh jenenge sahabat anyar-anyar Islam nggih over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran itu. Jancuk watu kok disembah. Pangeran nopo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sebih jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan.
Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar. Wala tasubbul ladzina tu'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Mat sahabat temu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin terus semangat ngiyakno aku ora ngiyakno Kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli faya subbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam, di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergo jihad. Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata kula ndek kanca khusuk era karuan. Nek ana ora salat giye ding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe ra karu-karuan akhire pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mbek wong jenenge Kristen Abdul alhamdulillah padahal wonge ra salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam ra salat tak elas, penting apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis weneng. Lah iya artinya hukume wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Kayak ngono. Soreng metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asli paham iki cerita wong asli ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa minna minkum takobal apa. Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lha niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama kowe ketemu Islam ra salat nak kowe ning Irian Jaya mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islami. Senajan to ora napa ora salat. Iku mulane bener sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwa hinnasan apa ba'dhum bibadin. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Nggih memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita itu seneng fakir. Mergo bebas hisab. Nah, tapi nak ndelok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus ke ape salat kangelan. Lho nggih to, misalnya sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg pe apa. Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis mamum. Gak tak pecat, selesai kan. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso aqamus salat. Mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagum biasa ae. Tapi aja mbok gedhingi dosa kowe kuwalat wong melarat ku napa? Gedhing wong melarat apa? Dosa. Tapi aja dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa? Mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah.
Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin, ada adna nopo jahin untuk yutahasson. Bukti nih semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Gitu tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan, wong kuras gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tahu mata ini mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye wong dekne keluarga napa Quraisy. Sampai ana iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran, pe nuntut sapa ndek nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah, ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng Barjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo nilii keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Gini ku Bani napa? Bani Najjar. Jadi napa jenenge sebut ini wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasakwa. Iku suku napa Bani Najjar. Akhwalihi min Bani napa? Najjar. Jadi eling-eling. Jadi mboten saged. Mane sampean ya ora usah protes. Kadang-kadang kena apa wong alim-alim ya rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin, nah wae mulang wae kon apa bubut, ayo repot. Jadi kus pengeran apa orang ngono radiga. Saya itu nggak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya nggak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kau tidak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kau nggak mati sekarang, nggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup gitu lagi. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditetir anak yang melarat, pese elek, orang lain ditetir anak Kiai Gus Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga tidak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Sayyid Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia yang milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus sekali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini. Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala.
Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat yang tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu. Kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Said Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Dan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekannya. Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Wah, preman kurang ajar. Saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati pun mboten sakit macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan enggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya nggih niki. Tonggone cek menengae. Saya nggih menengae. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun mboten jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kalau misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Petoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Nah gak jelas termasuk dosane jenengan sedanten senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat.
Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam ini kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaboran. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen. Wah anak putune golek duit ya pikirannya kan. Karena status itu mengilhami apa? Status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gimmick. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi. Setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti nggak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja nggak melihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun, saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andaikan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan.
Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu enggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intakola ila rofiqil ala ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim allama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar itu. Nah, niru besar itu terus ono santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Oh, anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung menjadi wong alim, malah celokom. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng benir walime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng benir walime, sing seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir, nak ramriang ya. Ngono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istiadat kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja. Tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya, datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko, mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang ke PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria?
Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tonggo. Saya ulang lagi ya, terus tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama. Sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah. Sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan. Yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan. Kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok, sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini nggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya Mas Atabe konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana terbikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan, salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh. Ada yang ke Sumatera, namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana, gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasan-santetan wis. Terus pokoknya rasan-rasanan, ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, dia dapat gaji. Tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak. Kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhiluni al-yauma salah samarat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk yang senang itu iblis.
Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu apa menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, macam-macam malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikhah. Itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang. Lafat ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah. Normalnya tasniahnya ilahani. Jam'anya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh. Karena kullusmin harus yadullu ala aini musammahu. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'a wa innama jama'uhu wa sannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasniah, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu enggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu enggak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu enggak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka. Bahwa Tuhan itu 3 misalnya. Bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul, yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah, kalau Tuhan kok ditunjukkan ke batu, itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak, pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada.
Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah kalau kalimat itu nyata, kata Allah kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nub'as. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi anna Allaha wal haqqu wa nama yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu enggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita-kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Kok gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Kenapa nama itu penting? Begini. Alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul. Semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam. Karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangnya mau setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan? Goblok banget nanti subuh orang pinter. Iya nak orang-orang bilang gitu. Lah anak saya ngomongin, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter, mesti salah sih ngulang gitu. Pala repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni satma Quraisyin wa la'nahu. Kenapa Anda enggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir. Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab, berarti artinya kan orang terpuji mana. Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu. Itu kan kado semua.
Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, maknanya Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu. Ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamu namudammaman wa yal'aunu namudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia kayak lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil. Terus nanti yang hasut ya bilang Gus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan. Jadi nama itu nggak boleh salah. Status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat. Ya sudahlah, jabat itu. Saya betul. Saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimul tahajud. Mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat, kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantas ya, jadi manusia sujud, cuma selama melok dudunya, melok nganggo. Pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo wong ya bayar. Lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap aja sujud itu bayar kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asma'un samaitumuha antum ba'atau. Kita membahasakan misalnya Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerang